Ini Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Apakah Yesus menolak ini ketika Thomas memanggilnya Tuhan dan Allahnya? Tidak. Yesus menerimanya. Ya, jadi ini adalah ya pengakuan pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Oke, kita ke pengajaran sekarang. Ya, kita ke pengajaran. Ya, pengajaran itu ya apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu hal dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Di mana itu? Di Markus 12 ayat yang ke-30. Ini ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dan daripada kedua hukum ini. Ini adalah perintah. Ya, ini adalah perintah, ini adalah pengajaran. Oke. Di mana lagi yang kami melakukan ini? Kami melakukan ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Di mana lagi perintah Tuhan Yesus yang kami harus ikuti? Ya, di Matius 28. Ya. Matius 28 ayat yang ke-19 ini. Ini harus kami ikuti. Apa ini? Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kami orang Kristen harus mengikuti ini. Kalau kami percaya kepada Tuhan Yesus, harus memberi diri dibaptis ya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Nah, makanya Markus 16 ayat 16 itu apa katanya? Markus 16 ayat 16 ini. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi artinya perintah Tuhan Yesus itu harus kami pegang, harus kami taati dan kami lakukan 100%, memberi diri dibaptis dan juga mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Itu. Silakan. Bisa Anda minta tolong buka di situ Pak Pendeta, Markus 12:29 biar penonton lihat juga. Markus 12:29. Ya, izin sebelum itu izin dulu mau ke kamar mandi dulu ya, bentar ya. Oh iya, mau ke kamar mandi ya. Kamar. Ya. Teman-teman, dibantu tap-tap layar teman-teman. Inilah teman-teman, makanya saya mengatakan bahwa Kristen tidak selamat karena begitu menjelaskan kitabnya saja itu muter-muter seperti itu. Padahal mudah loh. Yohanes 3:16 itu sudah jelas itu. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai utusan Tuhan. Kalau percaya sebagai utusan Tuhan, kami orang Islam percaya tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya ada sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kami percaya sebagai utusan Tuhan. Karena syarat untuk memperoleh hidup yang kekal harus percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Game over. Sudah selesai itu. Nah, tapi kalau mereka ya begitulah. Seakan-akan kita ini tidak paham Bible. Sampai sudah ke kamar mandi. Gimana teman-teman, kita langsung skak sudah? Apa skak ster dulu? Langsung di skak saja ya. Oh, kita ster dulu baru kita skak ya. Kita ster dulu lah baru kita skak. Kita ster dulu lah. Kita ster baru kita skak.
ya tujuan kita kepada Kristen-Kristen yang menonton di bawah, biar kalian menolak ya, biar mereka yang apa, oke, ya, karena hak mereka untuk menjawab, karena itu kitab suci yang mereka imani kan. Sebagaimanapun kita tetap kita menghargai mereka, karena itu mereka mengimani. Apalagi Pak Pendeta Depi ini kan, beliau ini Kristen lurus, beliau Kristen-Kristen yang beko saja beliau hadapi. Pak Dehe, siapa, Pak Bom, beliau hadapi gitu. Ya, silakan minta tolong sama Pak Depi, itu Markus berapa? Kita share dulu ya teman-temannya, baru sekalian kita apa, Markus 29, Markus 12:29. Markus 12:29. 12:29. Coba baca. Jawab Yesus, hukum yang terutama ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Silakan. Oke. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita itu termasuk Yesus atau tidak? Ya, termasuk di situ karena Yesus itu sedang Termasuk. berbicara dalam keadaan Iya. sebagai manusia. Iya. Berarti Yesus punya Tuhan, betul? Ya, sekali lagi ya, Yesus ini dia berbicara dalam keadaan sebagai manusia. Oke. Iya, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya berarti Yesus punya Tuhan, betul kan? Iya, dalam keadaannya sebagai manusia, ya iya, makanya dia berdoa, ya dia memanggil Allah itu Bapa. Ya, iya benar di situ. Kenapa? Iya, Yesus punya Tuhan. Oke, berarti Anda sepakat dulu sama saya, Yesus punya Tuhan atau tidak? Kalau Anda bantah, saya kasih lagi satu ayat. Ingat kata-kata saya, Loding. Ya, Yesus di sini berbicara dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, Oke, baik. Dan dia Baik. menjelaskan ini kepada orang Israel. Karena ini kan dia menjawab orang Iya. apa ini, orang ahli Taurat di sini. Anda jelas, iya saya tahu ayat itu. Anda jelaskan sama saya sudah begini. Anda buka Matius 12, mundur ke nomor 15. Markus ini. Scroll ke nomor 15. Iya, Matius 12:15. Matius 12:15. Oke. Matius 12. Ya. Oke. Coba. Apa perikopnya di atas itu? Yesus hamba Tuhan. Nah, hamba itu siapa? Tuhan itu siapa? Silakan. Ya, Yesus di sini sebagai hamba karena dia telah mengambil rupa manusia itu. Jadi yang dimaksud Tuhan di sini adalah merujuk kepada Allah Bapa. Oke, Yesus di situ adalah hamba Tuhan merujuk kepada Allah Bapa. Berarti Yesus punya Tuhan. Sepakat? Iya, dalam keadaan sebagai manusia, dia adalah hamba Tuhan. Oke. Berarti sabar. Berarti Yesus punya Tuhan, betul? Kok punya Tuhan? Itu kata-kata itu yang tidak kami terima ya. Oke, Ya, baik, kami tidak menerima pelan-pelan. kata-kata itu. Oke, Ya. baik, pelan-pelan. Depi hamba Tuhan. Siapa Tuhan Depi? Ya Tuhan lah. Iya, Depi hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhan Depi? Yesus. Di situ tertulis Yesus hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhannya Yesus? Ya udah saya jelaskan tadi bahwa ini kalau Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia disebut sebagai hamba. Oke, tetapi Tuhan yang dimaksud di sini adalah merujuk kepada Allah Bapa. Iya, berarti di situ Yesus punya Tuhan, betul? Kok punya Tuhan gimana sih?
Oke, berarti di ayat ini Yesus hamba Tuhan, betul? Oke, biar lebih jelas begini. Kita baca. Sabar, saya tanya dulu. Bentar dulu. Berarti- Ini jawabannya, jawabannya ini ya. Ini jawabannya. Oke. Ini jawabannya. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ingat ya, Yesus ini adalah Allah sebenarnya, tetapi dia tidak mempertahankan Allah itu sebagai milik yang sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan, ingat ayat 7 ini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Oke, yakin. Dan mengambil, bentar dulu, dan mengambil rupa seorang hamba, ya, dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus ini dalam keadaannya sebagai manusia, dia disebut sebagai hamba Tuhan, ya, karena dia telah mengambil rupa seorang hamba dan telah menjadi manusia di sini, sehingga dia disebut sebagai utusan. Oke. Ketika Yesus sesungguhnya, ya saya tahu. Ketika Yesus sudah mengambil rupa sebagai manusia dan menjadi hamba seperti manusia, berarti ketika Yesus manusia dia punya Tuhan kan? iya, Allah itu atau apa itu dipanggil Bapaknya, dipanggil Allahnya, itu benar. Iya. Ya berarti Yesus punya Tuhan kan? Kok Yesus punya Tuhan? Saya nggak terima kata-kata itu. Saya nggak terima kata-kata. Bagaimana Anda tidak terima? Kan sudah jelas. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya tanya sama Pak Pendeta, Oke, manusia. Saya tanya sama Pak Depi manusia atau tidak? Ya, saya manusia. Manusia, Pak Depi punya Tuhan tidak? Ya, kalau saya punya Tuhan. Oke, Yesus manusia di situ atau tidak? Ingat kata-kata ini, mengambil rupa, ya, mengambil rupa seorang hamba, ya, dan menjadi sama dengan manusia. Ingat kata-kata ini. Oke. Ya, mengambil rupa. Tahu mengambil rupa itu? Ya, silakan mengambil rupa, terus Ya, dan menjadi sama. Ya, menjadi Ya, sama. dengan manusia. Oke. Artinya karena Allah ini tadi ya mengambil kodrat kemanusiaan, menambahkan Oke. di dalam dirinya ya kodrat kemanusiaan itu atau sifat-sifat kemanusiaan itu, sehingga dia ya mempunyai tubuh atau daging, sehingga kita bisa melihatnya, ya, bisa merasakannya, bahkan bisa di di sini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri. Ya, sabar Pak Pendeta, sabar Pak Depi, sabar Pak Depi. Ya. Ketika kita jadi manusia, maka tugas kita harus taat kepada Tuhan, betul? Iya. Oke, ketika kita jadi manusia, berarti tugas kita manusia harus taat kepada Tuhan. Sepakat sama saya? Iya, Oke. sepakat. Baca nomor 8. Oke, kita baca. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Udah. Berarti dia taat sama siapa? Ia taat kepada Allah Bapa. Iya, Tuhan kan? Iya. Berarti Yesus punya Tuhan? Iya, dalam keadaan sebagai manusia dia punya Tuhan, itu adalah Allah Bapa. Iya, berarti sepakat kan Yesus punya Tuhan kan? Ia punya dalam keadaan sebagai manusia. Oke. Iya. Oke, sekarang begini. Yesus punya Tuhan, ya. Yesus punya Tuhan. Nah, Anda mengatakan dalam keadaan manusia dia punya Tuhan, betul? Iya. Oke. Di dalam Bible ada tidak menceritakan Yesus dalam ketuhanannya? Ya ada dong.
kasihkan saya menceritakan Yesus dalam ketuhanannya. Apa yang dia buat sehingga orang mengatakan dia Tuhan? Coba, silakan. Oke. Yesus dalam dia sebagai Tuhan. Iya, sabar Pak Pendeta, ingat baik-baik ya Pak Depi, ingat baik-baik. Ini tadi kita sudah dapat poinnya Yesus dalam kemanusiaan, betul? Iya. Oke, sekarang kita cari poin Yesus dalam ketuhanannya. Ya, karena ketika kita berbicara manusia, berarti harus kita tidak boleh pakai ketuhanannya, karena Yesus ini adalah duinatur, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Sepakat? Oke, carikan saya satu ayat menceritakan tentang kemanusiaan, tentang ketuhanan Yesus tanpa melibatkan kemanusiaan Yesus. Silakan. Oke, ini ya. Ketuhanan Yesus di dalam ayat Alkitab Yohanes 6 ayat 14. Ini ayat pertama ya. Oke. Salah ini. Yohanes 14. Semangat. Yohanes 14 ayat 6. Ini ketuhanan Yesus itu di dalam ayat Alkitab. Apa kata Yesus di sini? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Ini akulah jalan ini berarti di luar dari Yesus itu tidak ada jalan keselamatan. Di luar dari Yesus itu tidak ada kebenaran karena dia adalah sumber kebenaran itu. Di luar daripada Yesus itu tidak ada hidup karena dia adalah hidup itu. Karena dia adalah sumber hidup. Ya. Makanya Anda sendiri sudah mengutip tadi di Injil Yohanes 11 ya, ayat 25. Ya. Ini kata Yesus. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan memberikan hidup yang kekal kepada Gimana Pak Pendeta percaya Yesus sebagai Tuhan? Anda dari tadi percaya Yesus sebagai Tuhan. Tunjukkan ayat menunjukkan Yesus itu ketuhanannya. Anda mengutip tadi, akulah jalan dan kebenaran hidup. Iya, tidak ada seorang pun. Silakan. Oke. Yesus sebagai Tuhan ya, di dalam ayat Alkitab Yesus mengaku segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ini kata Tuhan Yesus. Ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pertanyaan saya sama Bang Lodi, Bapak ini tadi kan Tuhan kan? Iya. Oke. Milik Tuhan ini apa saja menurut si Lodi? Semua kekuasaan yang ada di dunia. Yang di langit? Iya, yang di langit juga. Berarti langit dan bumi adalah kepunyaannya. Benar? Iya. Oke. Berarti ketika Yesus mengatakan di sini segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Bagaimana menurut Anda ini? Kenapa? Ini kata Tuhan Yesus ini, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Berarti segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Yesus seperti yang dimiliki oleh Bapa. Oke. Kekuasaan yang Bapa punya, Yesus punya juga. Ya punya. Yakin? Yakin nih. Iya. Jangan sampai saya buka datanya nih. Ya silakan buka datanya, pasti saya dapat menjawab itu. Oke. Berarti segala kekuasaan yang Bapa punya adalah Yesus punya juga. Iya. Oke, baik. Tolong di Matius 24 36. Oke, Matius 24 ayat 36. Iya.
Jangan Anda muter-muter lagi ya. Anda sudah sepakat segala yang Bapak punya adalah aku punya. Silakan. Iya, oke. Ini. Baca. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oke, silakan. Apa Ya. yang menjadi pertanyaan di sini? Oke. Yesus tahu enggak tentang hari itu? Dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini bukan Yesus tidak tahu. Bentar dulu. Kita sudah tertulis tidak. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Karena Yesus, bisa saya tunjukkan nanti kemahatauan Yesus di dalam ayat Alkitab. Tetapi mengenai ya akhir zaman, ya, mengenai kedatangannya yang kedua kali ini nanti, dia tidak mau memberitahukan itu kepada murid-muridnya. Itu adalah rahasianya. Ya, itu adalah rahasianya. Ya, itu adalah rahasianya. Makanya Tuhan itu menyembunyikan kepada kita kapan kita itu lahir, kapan kita itu mati, dan kapan nanti akhir zaman itu kedatangan Yesus yang kedua kali itu datang. Itu diibaratkan ya seperti pencuri di dalam ayat Alkitab. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang Tuhan itu tidak mau ya mengungkapkan itu, memberitahukan itu kepada manusia. Jadi Yesus di sini ya dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak mau memberitahukan hal itu kapan itu terjadi. Ya, tetapi bagaimana Anda ini? Anda menjelaskan seakan-akan Anda lebih pintar dari Yesus. Enggak, Saya tanya sama Anda. Itu perkataan siapa? Itu perkataan siapa? Bentar dulu. Bukan, jangan begini Pak Pendeta. Jangan pakai doktrin gereja di sini Pak Pendeta. Ya, ini perkataan Yesus kepada para murid. Perkataan Yesus, sabar. Perkataan Yesus. Yesus tahu tidak hari kiamat? Dia berkata di situ. Ya, kalau di sini ya dia mengaku tidak tahu. Oke, berarti kalau di situ dia mengaku tidak tahu, berarti menurut Pak Pendeta Yesus tahu atau tidak tahu? Di sini dia mengaku tidak tahu. Oke, menurut Yesus dia mengaku tidak tahu. Menurut Pak Pendeta Yesus tahu atau tidak tahu? Menurut saya dia tahu itu karena dia sendiri. Oke, tunjukkan ayat di mana Yesus tahu hari kiamat. Silakan. Tunjukkan saya, fokusnya di situ. Tunjukkan saya di mana Yesus tahu tentang hari itu ya. Carikan saya ayat, silakan. Saya kasih waktu untuk mencari, silakan. Kalau kami sama kami tidak ada yang namanya hari kiamat, tetapi itu adalah penghakiman terakhir atau tentang hari itu. Silakan carikan satu ayat yang mengatakan Yesus tahu tentang hari itu, silakan. Ini oke ya. Ini penghakiman terakhir ya. Ini akhir zaman ini kalau sama kami. Ya. Apabila anak manusia datang, ini merujuk kepada dirinya ini, kepada Yesus. Dia sendiri yang berbicara di sini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi di sini jelas-jelas Yesus menyampaikan bagaimana nanti kedatangannya sebagai hakim, sebagai raja, ya, sebagai hakim dan raja di sini. Ya, jadi kalau soal waktunya, dia tidak memberitahukan itu adalah rahasia Tuhan. Saya sampaikan tadi, ya. Tetapi kalau soal kedatangannya dia sudah memberitahukan seperti inilah nanti kalau saya itu datang, malaikat semua mengikuti saya, ya. Saya datang dalam kemuliaan, bukan lagi hamba, bukan lagi utusan, tetapi saya datang sebagai hakim dan raja. Saya datang sebagai Allah, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Itu di sini Yesus telah menjelaskan itu, ya. Silakan carikan saya tentang Yesus mengetahui hari itu, silakan. Sekali lagi saya katakan, soal hari itu dia tidak memberitahukan itu.
Ya, tidak ada. Menurut Anda Yesus tahu atau tidak? Ya, menurut, bukan menurut saya, menurut Alkitab dia tahu segala sesuatu. Di mana datanya? Di mana datanya menurut Anda bahwa di Alkitab itu Yesus mengetahui hari tentang itu? Di mana datanya? Ya, ini datanya ini. Ya, ini datanya. Tapi kalau soal waktunya, ya jamnya, harinya, bulannya, kapan, Tuhan tidak memberitahukan itu. Oke? Anda ini bagaimana Anda ini? Tadi tertulis tentang hari itu, jangankan dia malaikat saja tidak tahu. Bagaimana Anda mengatakan dia tahu, tapi Anda mengasih ayat yang lain? Ayat yang mana? Kami orang percaya, kami tidak butuh kapan waktunya itu. Yang kami percaya bahwa kedatangan Yesus kedua kali itu adalah benar-benar terjadi, karena saya tidak tanya tentang kedatangan Yesus. Yang saya tanyakan tentang hari itu Yesus tahu atau tidak. Anda mengatakan dia tahu. Ini mana datanya? Dia memberitahukan di sini bagaimana yang kedatangannya di akhir zaman itu pada penghakiman terakhir. Ini sudah ada kok di sini, apalagi yang Anda cari? Ya, hari apa? Kalau hari apa nggak ditentukan, hari apa tahunnya nggak ditentukan. Nah, makanya yang Anda mengatakan tadi Yesus tahu harinya. Mana datanya Yesus tahu harinya? Malah ketawa ini. Bagaimana Anda ini? Di mana saya mengatakan itu? Kalau yang saya katakan tadi, ya Tuhan memberitahukan. Coba Anda balikan kamera Pak Pendeta. Oke, silakan. Coba balikan kamera dulu ya. Balikan kamera. Karena Anda tidak mau jujur dan Anda putar-putar. Turun Anda. Sudah saya bilang, tidak ada keselamatan di dalam kekristenan, ya. Dan buat para jemaat gereja, stop kalian datang ke gereja, mending naik ke komal-komal Islam bertanya tentang Bible, karena Islam menjelaskan sesuai yang tertulis di dalam Bible tanpa menambah-nambahkan firman Tuhan, tanpa mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Karena Islam itu dilatih untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Jadi mulai besok tidak usah ke gereja lagi, ya. Naik saja ke komal-komal Islam, tanya bagaimana tentang Bible, karena hanya orang Islam yang menjelaskan Bible sesuai yang tertulis. Sudah jelas di situ perkataannya warna merah, yaitu perkataan Yesus. Yesus sendiri mengatakan bahwa tentang hari itu, ya, malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Kamu mengatakan bahwa Yesus tahu, tetapi kamu tidak memberikan ayatnya. Baru kamu ketawakan saya. Memang kurang ajar orang-orang seperti itu. Ya, semoga dengan penyembuhan ruda-ruda rohani itu, ya, bisa memberikan pencernaan buat Pak Pendeta. Jadi teman-teman, saya meludahi Pak Pendeta tadi itu bukan karena saya tidak sopan, tidak, ya, tetapi karena itu salah satu metode pengobatan Yesus yang saya ambil. Nanti saya tunjukkan datanya, ya. Itu saya ambil pengobatan itu kepada orang-orang yang buta. Mereka ini kan sumbuk mempunyum, buta akal, buta mata, buta hati. Jadi saya mengambil pengobatan seperti itu dari Yesus. Nanti saya tunjukkan datanya. Ini. Jadi pengobatan itu kita ambil ikut pengobatan Yesus, teman-temannya. Nih. Jadi ada data semua. Inilah Islam berbicara pakai data. Nih. Di dalam Yohanes 9 nomor 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Hanya orang buta sembuh. Ya, semoga dengan ludah tadi, karena hanya di media sosial, makanya kita tweet. Nah, semoga dengan ludah itu Pak Pendeta bisa sembuh dari kebutaan akal untuk berpikir. Ini data, ya, saya nubuatan di sini.
Ya, ini datang. Ada ya teman-temannya, tidak menghujat kita nih. Nih. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengolesnya pada orang buta. Ya, kepada orang buta. Karena Kristen ini buta. Nih, datanya sini. Nih. Mereka itu kan buta, gitu. Nih, di dalam Al-Baqarah ayat 18 ya. Nih, mereka tuli bisu lagi buta. Sehingga mereka tidak dapat kembali kepada akal waras. Bagaimana menyembuhkan orang yang buta? Nah ini pakai dalilnya. Kan tadi, nih. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskan pada mata orang buta itu. Semoga ludah tadi itu bisa membuat Pak Depi itu sembuh. Ya. Ya, silakan. Pasien selanjutnya nomor antrian yang keempat. Jadi Islam itu berbicara pakai dalil. Ya, semua ada dalil. Karena di dalam Al-Quran mengatakan mereka itu buta hati, buta mata, buta akal. Cara mengobati orang Kristen ya kita harus mengambil dengan keyakinan mereka dalam Bibel, yaitu ludahi mereka. Ada ayatnya ya. Jadi jangan bilang, oh loading itu kenapa kok pendeta pun diludah-ludah. Ya itulah cara pengobati Yesus kepada orang-orang buta terdahulu. Jadi kalau dia ada di depan mata, kita ludah ke tanah saja, baru kita ambil, kita sekat di situ, dia punya akal. Insya Allah sembuh dari kebutaan untuk berpikir. Ya silakan pasien selanjutnya. Ya teman-teman. Betul. Susah teman-temannya. Membantah terus, dia membantah terus. Bayangkan dia membawa tadi di Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang percaya Yesus dengan mulutnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia selamat. Berarti bertentangan dengan Matius 11:25. Yesus sendiri mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Paulus mengatakan Yesus Tuhan, Yesus mengatakan Bapa Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Dia bilang dua-duanya itu Tuhan. Ditanya lagi, apakah Tuhan kamu dua? Tidak, satu. Oh, kalau kita tadi dia tidak mau mengaku kalau Yesus punya Tuhan. Begitu saya mengatakan, apakah Tuhan, apakah ketika kita menjadi manusia kita harus taat kepada Tuhan? Taat. Filipi 2 nomor 8, maka ia menjadi sama seperti manusia dan taat sampai mati. Apakah Yesus punya Tuhan? Di situ baru dia ngaku Yesus punya Tuhan. Kan? Pantas ketika Kristen bertemu dengan Yahudi, Yahudi apakan mereka teman-teman? Coba. Ketika Kristen bertemu dengan Yahudi, Yahudi apakan mereka? Jawab sendiri, pasti kalian tahu. Terima kasih Bang Jen, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Abang. Iya, Yahudi ludahi. Jadi memang susah teman-teman ya. Aduh, oten. Longornya minta ampun. Jangan, kita berdiskusi jangan pakai doktrin-doktrin gereja di sini, tidak laku doktrin-doktrin gereja di sini. Sama saya tidak laku. Ya, pas tadi dia menghadap ke muka itu. Semoga dengan itu dia sembuh ya. Semoga kita doakan saja. Oh tambah kece aja. Iyalah. Sekali-sekali tampil beda kan. Makanya jangan pernah kalian bertanya untuk Kristen-Kristen. Jangan kalian bertanya
Bible kepada orang Kristen, ya. Lebih baik kalian belajar Bible kepada orang Islam, karena hanya Islam yang paham Bible. Makanya tema saya itu, otak tidak selamat. Bagaimana mereka mau selamat? Teman-teman, kalau mau keselamatan di dalam kekristenan, begini poinnya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Aku kasih dua dalil. Yohanes 17:8 sama Yohanes 11:42. Di dalam Yohanes 17:8 dikenal begini, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan, sang penyampai firman. Yang kedua, Yohanes 11:42, ketika selesai Yesus membangkitkan Lazarus, apa kata Yesus? Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekeliling ini banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan. Kalau kita tanya kepada Yesus, Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Mana dalilnya? Matius 11:25, Lukas 4 nomor 8. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya, Matius di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Ini sudah jelas, berarti hidup yang kekal itu percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan dan percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan. Dalilnya itu tertulis secara eksplisit di dalam Bible, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau di dalam Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kata Nabi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Bersedia semua insyaallah ya, yang percaya katakan amin. Selesai. Begitu. Kalau Islam yang menjelaskan Bible itu tepat, jelas dan mantap. Cepat, jelas dan tegas. Kalau oten beda, tepat, jelas dan sesat. Kalau oten yang menjelaskan Bible, karena yang rusak di mereka adalah ketuhanan. Masih meyakini Yesus Tuhan, padahal di dalam Bible itu menceritakan Ulangan 18:18 tadi itu, di situ saja mereka sudah mati kutu kalau mereka mau jujur, teman-teman. Begini, akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu, dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya, dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Ini yang berkata siapa, kepada siapa, dan siapa yang dibangkitkan. Coba. Nah, di sini mulai mereka putar-putar. Yang berkata adalah Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia akan membangkitkan seorang juru selamat di tengah-tengah Bani Israel, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana yang berkata adalah Tuhan kepada hambanya Musa, setelah itu yang dibangkitkan adalah Tuhan? Masa nubuatan tentang kedatangan Nabi, tetapi yang datang adalah Tuhan? Ibaratnya ini saya katakan, netizen, bulan depan kalian terima AC kepada saya. Begitu datang bulan depan, yang datang kipas angin. Nubuatan tentang kedatangan seorang Nabi, tetapi yang datang Tuhan. Coba bagaimana ini ceritanya? Berarti salah nubuatan. Dia bawa ke Yesaya, seorang putra telah lahir. Bedakan telah lahir dan akan lahir. Kalau dikatakan telah lahir, berarti sudah lahir. Itu nubuatan, bukan Yesus. Gitu. Makanya belajar Bible itu sama orang Islam. Begitu. Nah, silakan pasien selanjutnya, nomor antrian yang keempat. Nah, kalian punya cara memahami.
Wajib open game ya teman-temannya. Ya, halo Pak, Islam Kristen. Halo, halo Pak, Islam Kristen. Pak, silakan yang Kristen di bawah mau naik, silakan naik. Begitu. Maksudnya kita butuh kejujuran loh teman-teman. Kalau kita putar kiri, putar kanan begitu, masalahnya dia tidak mau jujur. Kalau dia sudah tadi itu sudah skak, bahkan sudah skak, sudah jelas itu. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kita itu termasuk Yesus atau tidak? Termasuk Yesus. Berarti Yesus punya Tuhan. Oh, kata itu saya tidak terima. Dikasih lagi Matius 12:15 tertulis secara eksplisit jelas, Yesus hamba Tuhan. Hamba itu siapa? Yesus. Tuhan itu siapa? Bapak. Berarti Yesus punya Tuhan. Oh, saya tidak terima. Begitu dia lari ke surat Paulus, baru dikatakan dia jadi seperti hamba dan dia taat sampai mati. Berarti Yesus punya Tuhan. Baru apa dia katakan? Iya, Yesus punya Tuhan dalam keadaan manusia. Berarti mereka ini pengikut Paulus, penyembah Yesus. Kalau pengikut Yesus, berarti penyembah Tuhan, Tuhan yang satu, yang Esa. Tapi mereka ini pengikut Paulus, penyembah Yesus. Orang-orang yang kerasukan, baca Markus 5 nomor 6. Ketika orang yang tidak waras itu mendapati Yesus dari jauh, ia berlari dan menyembahnya. Siapa yang menyembah Yesus itu orang gila. Jadi ketika ada orang menuhankan Yesus, berarti dia itu orang gila. Baca Markus 5 nomor 6. Markus 5 dari 1 sampai 6, baca itu. Ya, silakan pasien selanjutnya, nomor antrian yang keempat. Sudah hilang pasien. Tidak mau jujur, memang mereka ini memang dilatih untuk berbohong. Kan Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15:15 mereka berbohong dalam segala hal itu kan. Mereka berbohong dalam segala hal itu. Ya, pengikut Paulus mereka itu, bukan pengikut Yesus. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Mana ada pengajaran Yesus untuk menyembah kepada dirinya? Dia bilang ada. Begitu buka ayat, sudah mulai panas saya tadi. Saya sudah dugdak ini, saya bilang jangan-jangan sampai saya ini yang belum baca Bibel sampai selesai mungkin. Kata dia itu ada pengajaran, perbuatan, perkataan Yesus. Padahal teman-teman, Yohanes 12:49 sampai 50 itu sudah jelas tertulis bahwa pengajaranku ini seperti yang difirmankan Bapa kepadaku. Jadi aku dan Bapa adalah satu, itu satu dalam pengajaran, bukan satu dalam hakikat. Kalau satu dalam hakikat berarti Yesus ini punya dalam diri harus ada dua hakikat. Hakikat Tuhan tidak terlihat, hakikat manusia terlihat. Masa ada manusia punya dua hakikat? Nah, inilah Islam mengatakan al-hakikatu bila syariat batilan. Hakikat tanpa syariat batil. Tidak tahu tentang hakikat tetapi berbicara hakikat. Akhirnya kebatilan saja yang mereka sampaikan ini. Islam kita mencegah mereka dari kemungkaran, karena kalau kita berdiam, maka kalau mereka semakin pahala, maka Allah turunkan ajab di tengah-tengah kita, bukan cuma mereka, kita pun dapat. Ya teman-temannya, jadi semangat. Insya Allah yang percaya katakan amin. Semangat semuanya, masih semangat ya. Aduh, sekali yang pendeta naik tidak jujur pula, dia itu mungkin sudah dipecat dari gereja itu tidak jujur. Jujurlah sedikit.
Ya, siap. Iya, kejar uang pendeta itu begitu. Ya teman-teman, siap. Kasihan nih. Bang Jen, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Bang, di Komal sebelah ada yang mau mu'alaf 4 orang. Masya Allah, luar biasa ya teman-temannya. Semakin dekat pagan, maka semakin banyak akan kembali kepada fitrah. Luar biasa teman-teman. Semangat ya. Siap. Ya, cari yang bening Bang Lodik. Sabar teman. Tetap semangat. Pendeta pada takut. Iya, bukan masalah takut Bang. Mereka terlalu berbohong. Pendeta itu berbohong. Makanya Kristen ini, Yesus saja duduk di tengah-tengah Bani Israel memberitakan Injil. Wow, yes, con gripa, horrible. How are you? How are you? Hi, hello. Hi. Hi. What's your name? English, no. Colombia. Oh, Colombia. Colombia. I'm from Indonesia. Indonesia. Okay, yes. Ya. Yes, Masya Allah, Colombia. Kalau bahasa Colombia ini saya baru belajar ABCD-nya teman-teman. Baru belajar di you married? You? English no. No. Nah, kalau Dobles acá, chicos, dobles. Colombia. English no. Colombia. 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 Colombia kalau menikah. Colombia. Medellín. Chupa el mor. Yes, I love you Colombia. I love you Colombia. Yes. Ya. Casada. No. 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 Single. Soltera. Oh, soltera. Sol sepatu. Yes. Ya. Tuerca, hola mi amor. ¿Cómo estás, Tuerca? Gracias por ayudarme, chicos, porque inglés yo no sé nada, ni papitas de acá. Se pela sino papas acá en el campo. Gente, vamos con los tachitos. Ya, sabar. Rosas ahora, Rosita. Rosa, amores. Oh, Rosita, ada nama Rosita di bawah. Dia lagi panggil Rosita. Rosita, así que ayúdame. Cuando yo no entiendo, ustedes me ayudan. Rosita. Rosita. Ada yang bunda Rosita. Rosas para ti, baja. Chicos, rosas que son triples acá. Rosas, chicos, entre todos. Rositas. Chicos, rosas para ti, baja, que son triples. Ay, no, gente, rositas, por favor. Gente, por favor, de personas diferentes. Gente, vamos, falta una personita diferente, chicos. Rosita, porfa, chicos, una rosita. Gente, rositas, activemos, chicos. Falta una rosita de personas diferentes, gente. No, triples acá, son triples. Rositas. No, activamos, gente. Teman-teman, jaga ujung ya. Saya cuma suruh jaga ujung. Saya cari transit Colombia. Apa bahasa Colombia ini? Colombia. Ay, gracias. Mana lagi ini? Vamos, gente, ¿cómo está tan esto? ¿Verdad? Chicos, vamos, mi gente linda, vamos. Colombia itu apa ya? Colombia. Colombia, you chocolatos nano.
Enano, no soy enana. No. Oh, enana. No. Enana, no. Yo soy grande. Conectamos un slide. Yo no soy enana. Colombia. Grande. Yo, grande. Chicos, un slide, mi gente linda, un slide ahora. Colombia. Colombia. Tidak. Colombia. Es que me dio, pero yo no entendí que nada, yo no soy enano, soy grande, le di. ¿Está bien, chicos? ¿O qué dijo él? Tú no lo entendiste. Chicos, necesitamos un slide ahora, chicos, los últimos segunditos, slide. Ini masalah bulu aja kita bahas udah menceret. Halo Octavio, agamanya apa? Agamanya Kristen. Tapi saya mau tanya. Sebentar dulu ya Octavio. Octavio dengarkan baik-baik. Kamu kan nonis, maka di sini room diskusi lintas iman atau room saya menjawab pertanyaan orang Kristen. Jadi kamu kalau awam bertanya saja. Nanti kalau saya tanya balik, nanti pindah denom kamu nanti ya. Lebih baik kamu bertanya saja. Tapi kalau pengen banget ditanya boleh ya. Silakan. Pertanyaan pertama. Saya mau tanya Tuhannya orang Islam sama Tuhannya orang Kristen sama atau tidak? Beda, Tuhannya orang Kristen itu 3, tapi ngakunya 1. Ada dari jenis roh, dari jenis manusia, dan jenis roh yang berbentuk roh merpati. Tuhannya umat Islam bukan roh, bukan manusia, tapi adalah Tuhan dengan bentuknya sendiri, yang adalah laisa kamislihi syai'un. Jadi beda. Tuhan kami nggak pernah mengantuk, apalagi mati. Tuhan kalian pernah mati. Tuhan kami nggak butuh makan ikan goreng. Tuhan kami pemberi makan, bukan yang minta makan. Beda. Tuhan kami tempat bergantung seluruh makhluk, bukan Tuhan yang digantung sama makhluk. Tuhan kami tidak perlu ibu. Tuhan kami tidak perlu perempuan yang harus mencium kakinya. Tidak perlu. Tuhan kami adalah Tuhan, bukan orang. Setengah Tuhan, setengah manusia. Setengah Tuhan, setengah orang. Kalau roh jadi manusia, siluman. Kalau Tuhan jadi manusia, tuman. Tuhan kemanusia-manusiaan. Manusia yang punya sifat ketuhanan, manusia ketuhan-tuhanan. Kalau Tuhan kami originalnya ya Tuhan, nggak ada tambahan embel-embel kemanusiaannya. Beda Tuhan kita pokoknya. Tuhan kamu adalah Tuhan, Tuhan kemanusia-manusiaan. Tuhan kami Tuhan yang Tuhan saja. Begitu penjelasannya adikku. Silakan. Oh, kalau gitu maksudnya itu Tuhan yang disembah para nabi dari agama Kristen itu sama nggak dengan Tuhannya yang disembah oleh Nabi Muhammad? Emang Kristen punya nabi? Punya? Enggak. Saya kan pertanyaan saya gini. Tuhannya yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Daud, yang disembah oleh Abraham itu sama nggak? Musa itu nabinya Bani Israel, bukan nabinya orang Kristen ya. Oke. Nabi Musa itu Tuhannya itu bukan manusia. Tuhannya Tuhan, bukan tuman ya. Tuhannya Nabi Musa itu transenden. Tuhannya Nabi Musa itu memberi kuasa, bukan diberi kuasa. Tuhannya Nabi Musa itu. Tapi sama nggak dengan Tuhan yang disembah oleh? Ya samalah. Tuhannya Nabi Adam sampai Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Tidak sama. Nah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu Tuhan dari negeri Mekah. Itu jelas-jelas di Al-Quran. Sorry, Tuhan kami nggak butuh tempat. Kalau Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan para nabi itu adalah Tuhan Elohim, Yahweh. Botol Anda ini. Waduh, anak Tuhan yang Zeus. disembah oleh Nabi Muhammad itu adalah Tuhan dari negeri Arab. Itu Mana di Al-Quran surat An-Naml ayat 9. Ya nggak usah sesak napas kalau ngomong biasa aja. Tuhan Anda itu, Wah, Tuhan Anda itu Tuhan dari negeri Mekah. Tuhan saya, Tuhan yang disembah oleh Ishak. Musa bertuhankan orang nggak? Musa, Coba Ishak, kau dan tunjukkan Yakub. ayat Itu. Musa pernah menyembah Yesus. Mencret. Musa menyembah Yesus. Nah, Musa nyembah Yesus nggak? Musa hidup pada zaman Yesus atau tidak?
Musa menyembah Yesus nggak? Zaman Yesus. Kau Tuhan kau Yesus, Musa Tuhannya Yesus bukan? Beda. Ya udah beda kau dengan, berarti kau dengan Musa beda Tuhan. Apa pula kau sok-sokan pula? Kau zaman Musa beda Tuhan kok? Tuhan yang disebut oleh bangsa Israel itu Elohim, itu Yahweh. Iya, sejak kapan orang sejak kapan Botol. orang Yahudi mengenal Yahweh? Yahweh itu nama dewa nih. Kok botol-botol Tuhan disembah oleh negeri Arab. Tanpa nih. Negeri Arab. Apa ini? Ini kutunjukkan Yahweh itu adalah dewa Zeus nih. Coba, baca dulu Al-Quran surat An-Naml ayat 9. Tuhan dari negeri Mekah itu Nggak ada Tuhan dari negeri Mekah. Kau kurang ajar, kau mempina Al-Quran nih. Nggak ada kita tengok ya. Diam dulu, biawak. Turun kau di bawah. Ini anak iblis ini ya, nggak bisa diajak ngomong. Udah aku bilang aku nggak bisa bahasa anjing deh. Maaf ya, Uni nggak bisa bahasa anjing ya, bahasa iblis juga nggak bisa. Aku ketawa dong, aku ketawa dong. Dia naik langsung ketawa. Musa tuanya sama nggak sama? Allah beda. Kau dengan Musa tuanya sama? Beda. Terus kau nggak marah gitu kan? Kadang-kadang tuh. Oh iya sudah masih mencerita. Berarti memang saya tak mau meludahi lagi bang. Saya ada janji sebetulnya tak mau meludahi lagi. Nggak, saya ada janji kita boleh meludahi lagi sama Anda. Tapi kita sasol. Jangan. Nggak boleh, kita nggak boleh meludahi. Tapi Nandar yang bilang, tapi Rek bilang jangan meludahi katanya. Udah rohani itu guys. Abinya kesel Abdi teh. Udah lah ya. Halo Alpion. Dia yang marah. Kita yang bilang Musa sama kita Tuhan sama. Ngamuk dia. Katanya Tuhan yang Yesus disembah Musa enggak katanya. Terus kau ngapain marah sama kami? Kau ngapain marah sama kami dek? Musa sama kau aja beda Tuhan. Lah terus kau ngapain sama aku ngapain marah? Kan lucu kau dek. Astagfirullahaladzim. Halo Alpion. Assalamualaikum Bang Filipus. Mahasiswa nggak ini? Bang Filipus ini? Mahasiswa kan? Oh, mahasiswa dong. Mahasiswa. Halo Alpion. Astagfirullahaladzim. Terbawa emosi aku. Habisnya mulut dia macam Hindu atau Buddha ini? dia Islam. Mualaf. Mualaf. Tahu. Kasihan ya orang nggak terkenal. Teruskan. Kok kecil suaranya? Nih, Aki Filipus sapa dulu tuh. Tamu-tamu masuk. Oke. Anita. Halo Anita. Once more again. Ya. Satu dinaikkan ya. Baik, kakak tirinya Ahmad. Kakak tirinya. Kakak. Assalamualaikum Abang Filipus. Waalaikumsalam. Islam atau Kristen? Jadi gini, aku mau tanya nih Bang Filipus. Jadi gini, besok kan aku diundang sama bosku dalam acara Natalan untuk makan-makan. Apakah saya boleh menghadirinya Bang Filipus? Nggak boleh lah. Sebisa mungkin nggak boleh lah. Saya suruh dia datang karena cuma makan doang. Kata saya bukan ikut merayakan. Kalau makan boleh. Tapi kan kalau aja. Berarti boleh ya. Makannya udah nggak mau. Iya makan aja bang. Kecuali apa? Tapi ya saran saya mohon maaf ya, ditinjau dari hukum fikih dan termasuk saya juga kok ya penyembah
penyembah, ya bisa dibilang penyembah ngerong ya dari 25 tahun lalu. Jadi secara fikih juga Kalau syubhat tinggalkan. Intinya gitu bang, Ya, bang, itu kan pilihan. Kalau syubhat tinggalkan aja lah bang. Daripada gini loh, ragu-ragu tuh tinggalkan aja. Kalau rasanya kan abang kan inama amalu biniat. Niat abang apa? Kalau cuma makan, ya makan aja. Tapi kalau nanti ragu rasanya akan ikut minum wine, nengok perempuan tak berbusana, ikut bejok, udahlah, mending tinggalkan aja. Nggak ribet kok bang. Sampaikan baik-baik kepada bos. Ya, maaf saya tidak bisa datang. Nggak dipecat juga kan bang? Itu cerita sih betul. Iya, ini jauh dari segi fikih juga bang nggak baik karena otomatis mereka kalau Natalan mereka memakan tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kan nggak mungkin juga bosnya itu bagi dia babi, kecuali memang Ya, nggak mungkin. Lagian dia yang tahu bosnya. Iya, Kita nggak diskusi mungkin, aja. nggak mungkin, Bang, tadi kan sudah saya jawab juga. Tadi saya sudah jawab berkali. Bang, kalau cuma makan doang pergi aja, nggak masalah. Saya juga pernah kok diundang bos saya makan. Dan dia Natalan sendiri, saya nggak ikut-ikut Natal. Karena fokus saya adalah diundang makan. Habis itu saya pulang. Tapi kalau abang syubhat rasanya, khawatir, udah tinggalkan bang. Ini nggak usah. Karena nanti saya ikut nyanyi bos saya suruh saya nyanyi haleluya, haleluya. Udah nggak usah, ribet banget hidup kita. Nggak mungkin kita perdebatkan akidah kita untuk hal syubhat, tinggalin aja kalau nggak yakin di hati. Itu ya bang ya. Udah kita lanjut diskusinya. Oke, terima kasih jawabannya nih Bang Filipus. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ragu tak usah tinggalkan teman-teman. Kalau ragu tinggalkan ya, seperti itu ya. Dalam Islam itu begitu. Segala sesuatu yang kita ragu tinggalkan, gampang kok. Kata Pak Gembala gampang kok. Keluarga saya Uni Gembala, keluarga saya itu 99% itu adalah Ya. Nasrani kan ya, kecuali ayah dan anaknya ayah lah begitu, itu yang muslim Allah semua kita. Itu undangan untuk besok hari itu banyak sekali nih. Ya itu tergantung kita. Sebenarnya kita tuh udah dewasa kan, inama amalu biniat. Kalau kita ragu tinggalkan. Kalau